Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asesmen nasional atau yang pernah kita dengar dahulu namanya AKM ya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Usep Septian Effendi. Nah, ini NIP saya, kemudian instansi saya di SDN 1 Bojongasi pada saat ini itu di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk kontak yang dapat dihubungi ada tertera email dan media sosial. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Di sini ada 3 manfaat asesmen nasional ya. Yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah ya. Yang kedua yaitu sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga yaitu sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Selanjutnya ada 3 instrumen utama dalam asesmen nasional. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang sering kita dengar yaitu AKM ya, yang mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua yaitu survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga itu survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah ya. Setahu saya untuk yang poin pertama KM ini berupa soal-soal, yang poin kedua dan ketiga ini berupa angket ya yang akan diisi oleh siswa. Nah, ini ada bagan tentang asesmen nasional ya. Ya, yang 3 poin tadi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di AKM ini mempunyai bagan lagi ke bawahnya ya. Untuk AKM ada 2 macam, yaitu asesmen literasi membaca yang terdiri dari 4 poin, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Dan yang kedua asesmen numerasi, ada 3 poin, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Oke, selanjutnya ini adalah perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional yang dulu diselenggarakan ya. Yang pertama, tujuan pelaksanaan dari asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan dulu ujian nasional ini untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu ya. Yang selanjutnya jenjang pendidikan selama AN atau asesmen nasional ini yaitu SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk ujian nasional yaitu SMP, SMA, dan SMK ya. Karena untuk SD itu tahun kemarin istilahnya ujian sekolah ya. Kemudian untuk level siswa, asesmen nasional itu akan dikerjakan oleh siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, untuk ujian nasional yang dulu pernah dilakukan yaitu tingkat akhir pada setiap jenjang ya. Kemudian untuk subjek siswanya, untuk AN siswa dipilih ya, diacak yang mengikuti AN. Jadi tidak semua siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ya. Tapi ada siswa-siswa yang dipilih secara acak. Nah, untuk ujian nasional
Ini semua siswa ya, semua siswa akan mengikuti ujian nasional. Untuk model soal AN ada pilihan ganda ya, pilihan ganda yang menjodohkan, ada isian singkat dan uraian ya. Kemudian untuk ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat ya, untuk matematika SMA atau SMK. Selanjutnya untuk sasaran penilaian AN itu kompetensi literasi, numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian untuk ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran ya. Dan yang terakhir untuk metode penilaiannya, untuk AN dilakukan dengan cara computerized multi-stage atau adaptive testing MSAT ya. Dan untuk UN yang pernah dilaksanakan dulu yaitu menggunakan CBT ya, computer based test ya, dan paper based test atau PBT. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, hanya sebagian siswa yang mengikuti asesmen nasional yang mewakili populasi siswa di sekolahnya ya. Nah, di sini untuk murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi, membaca, dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan siswa kelas 11 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Selanjutnya, nah di sini untuk kompeten AKM literasi membaca ini ada 3 ya. Ada konten, proses kognitif, dan konteks ya. Yang kedua yaitu komponen AKM numerasi ya. Kontennya itu ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, ada data dan ketidakpastian, dan yang terakhir tentang aljabar ya. Dan untuk proses kognitifnya itu pemahaman, penerapan, dan penalaran ya. Dan untuk konteksnya sama seperti literasi yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Selanjutnya, untuk hasil AKM yang telah dilaksanakan oleh siswa ya akan direkomendasikan ya sebagai strategi pembelajaran. Nah, pada saat ini asesmen seringkali dipersepsikan sebagai upaya menentukan nilai murid ya. Jadi siapa yang mendapatkan atau menjawab pertanyaan betulnya banyak berarti memperoleh nilai yang tinggi ya. Padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukanlah menentukan nilai murid ya, tetapi peran asesmen di sini khususnya asesmen nasional itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran khususnya di sekolah. Nah, kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Nah, ini bentuk segitiga belajar ya. Nah, penjelasannya untuk kurikulum itu seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran. Serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara panduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Jadi pembelajaran di sini harus dilakukan dulu asesmen ya. Nanti dari hasil asesmen dianalisis, kemudian dipadukan dengan yang ada pada kurikulum. Yang terakhir yaitu asesmen, proses pengumpulan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu.
asesmen itu ada 3. Yang pertama asesmen diagnosis, yaitu asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Yang kedua asesmen formatif, yaitu asesmen sepanjang proses pembelajaran ya. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif atau asesmen di akhir ya, untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid ya. Nah, sekian untuk pembahasan secara teoritis tentang asesmen nasional ya. Di akhir pembahasan saya akan menunjukkan contoh-contoh soal AKM ya, untuk soal survei lingkungan belajar dan survei karakter. Itu belum ada contohnya dari kementerian ya, tapi di sini saya akan menunjukkan contoh soal AKM yang ada di website Pusmenjar Kemdikbud ya. Nah, ini untuk alamatnya bisa dicatat ya, di copy paste. Nah, nanti kita sebagai guru ataupun murid kita dapat melatih diri ya, untuk memahami soal-soal AKM ya. Kita coba ya. Langkah pertama kita buka browser ya. Browser yang akan digunakan untuk membuka alamat dari contoh soal AKM ini ya, pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm/ ya. Dapat diketikkan atau di copy paste. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, apa itu asesmen kompetensi minimum? Nah, di sini juga sudah ada penjabarannya. Bisa dilihat lagi videonya. Ada lembar tanya jawab, ada implikasi pembelajarannya. Ini berupa file PDF ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk soal ya, karena saya guru SD ya, guru kelas 3, maka saya akan mencoba yang level 2 ya, yang ini ya. Kita buka yang level 2, kita buka yang numerasi terlebih dahulu ya. Nah, ini di sini ada yang tadi 3 konten ya, bilangan, geometri, dan aljabar, dan data ketidakpastian ya. Nah, ini adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa ya. Udah banyak nih, kalau satu-satu akan lama, saya akan contohkan saja yang pertama ini ya. Oke, ini bentuk soalnya ya, bentuk soal pilihan ganda. Nah, di sini ini tentang pecahan ya. Andi mendapatkan kue 2, 3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir sesuai bagiannya? Di sini jawabannya bisa kita pilih ya. Jawabannya C, 9. Kita bisa lihat kunci jawabannya C ya. Sudah begitu. Nah, itu untuk soal pilihan ganda. Nah, ini untuk soal benar salah seperti ini ya. Ini bisa dipilih benar atau salahnya. Nah, nanti bisa kita cek jawabannya, bisa dihapus juga, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal numerasi. Yang selanjutnya saya akan membuka soal literasi fiksi di level kedua ya. Dan kontennya menemukan informasi, memahami, mengevaluasi ya. Nah, saya akan klik yang kompetensi yang terakhir saja ini, mengaitkan isi teks sastra atau teks informasi dengan pengalaman pribadi sesuai jenjangnya. Jadi akan mulai seperti ini. Soalnya akan panjang. Mengapa bermain di lapangan lebih seru daripada bermain game dalam telepon seluler? Nanti siswa disuruh mengetik di sini ya. Seperti itu. Ya, bisa diketik sini. Karena apa ya, ini ada jawabannya. Nah, itu untuk literasi fiksi ya. Kemudian untuk literasi informasi ini sama, untuk kontennya saya akan pilih yang ini saja, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra. Nah, di sini ada gambar
jawaban ya. Nah, itu untuk contoh-contoh soal AKM yang akan muncul dan akan dikerjakan oleh siswa kelas 5 SD ya, nanti ketika sudah waktunya. Demikian untuk pembahasan ya tentang seri AKM ini. Mohon maaf dalam penyampaian banyak kekeliruan. Saya tutup untuk kegiatan materi pengimbasan asesmen kompetensi minimum ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.